Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Hari Jumat malam, gua mau bahas soal satu berita ini ya, soal Jesse Lingard yang cukup rame sih ya di gua ngeliat di sosial media, di Twitter dan juga ya beberapa media sosial juga ya. Kaitannya soal postingan dia di story. Jadi ini kan sebenarnya ada kaitannya pastinya ya soal kabar gagalnya negosiasi antara Manchester United dan juga Jesse Lingard terkait kontrak barunya. Nah, yang gue mau bahas ini adalah postingan di story Instagram Jesse Lingard soal dia dengan seragam West Ham merayakan golnya kan diposting sama dia. Dan itu sebenarnya setelah gue ngeliat di story itu bukan dia posting langsung, tapi dia kayak merestory atau merepost tapi ditaruh di story. Karena West Ham kebetulan itu posting ketika dia bikin gol kalau nggak salah ngelawan Wolves ya. Kalau nggak salah ya. Intinya tuh dari postingannya West Ham United lalu sama Jesse Lingard di restory, di repost tapi ditaruh di story. Nah, menurut gue bagaimana? Gue bereaksi juga di Twitter gue. Yang belum follow bisa ya, _Football United. Gue bilang sih, kurang lebih gue nge-tweet kalau sebelumnya Paul Pogba itu kan dalam proses negosiasi kontrak baru ini minta gaji yang paling tinggi. Bahkan bukan hanya di klub, tapi juga di Liga Inggris. Permintaan yang menurut gue gue mau bilang bahasa nanti terlalu kasar, tapi menurut gue tidak masuk akal ya. Lihat kontribusi Paul Pogba, dia tidak bisa dia pemain bagus ya, tapi dia tidak bisa secara konsisten mempertunjukkan atau bermain sesuai dengan kapasitas sebenarnya dari seorang Paul Pogba. Nah, bagaimana dengan Jesse Lingard? Nah, ini dia nih, sama juga sedang negosiasi kontrak yang kebetulan beritanya terakhir tidak berjalan dengan mulus, bahkan buntu ya. Lalu dia posting seperti ini. Mungkin kalau kita lihat pemain-pemain lain, ada mungkin yang berpendapat ya ini normal-normal saja, sah-sah saja. Karena kan yang namanya pemain dia memposting sesuatu dari klub dia sebelumnya, di mana dia mungkin berperan atau seperti apa. Kalau dilihat dari sisi situ mungkin iya. Tapi kalau gue melihatnya dari sisi yang berbeda, gue melihat dari nomor satu. Ini baru saja masih hangat ya. Jadi ada negosiasi yang gagal antara klub dengan Jesse Lingard, itu nomor satu. Nomor dua, bagaimana keadaan klub sekarang? Kan tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Manchester United sedang berjuang untuk bisa bangkit ya, karena kalah dari Liverpool, kalah dari Manchester. Keadaan tidak bagus di klasemen juga, mulai tertinggal ya kan. Bagaimana pertandingan besok ini menghadapi Watford, lalu menghadapi Villarreal dan selanjutnya, ini memiliki peran yang sangat penting bagi tim, bagi klub. Artinya butuh kesolidan ya dari klub itu sendiri. Nah, dari dua alasan itu tadi paling tidak ya, gue menganggap bahwasannya apa yang dilakukan oleh Jesse Lingard ini nomor satu tidak profesional ya. Karena again di saat-saat seperti ini dia masih berseragam Manchester United, dia posting ketika dia menggunakan seragam lain ya, walaupun tidak dipostingan hanya di story, tapi kan tetap dia seorang public figure, dia seorang pemain profesional Manchester United melakukan hal seperti ini di waktu-waktu seperti ini pula, ya kan? Nomor dua, ya dia tidak respect terhadap klub. Memang betul, klub itu gagal negosiasi kontrak. Apakah dia melakukan hal seperti ini karena dia tidak puas dengan negosiasi yang gagal itu? Apapun itu menurut gue sih, dengan yang kalau memang, apalagi kalau betul ya, itu alasannya salah satunya, ya buat gue tuh tidak respect ya, tidak profesional dan juga tidak punya respect terhadap klub yang dibela sekian belas tahun oleh Jesse Lingard. Karena kan dia dari akademi, bahkan ketika dia masih anak-anak lah ya. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan sebenarnya.
Ya seperti yang Ole Gunnar atau mungkin yang sering disinggung juga, bahwasanya setiap pemain pasti ingin bermain, itu pasti. Cuman sekarang realitanya waktu dia bermain tidak banyak ya. Dan bukan dia saja kan sebenarnya pemain-pemain yang tidak punya waktu banyak. Ada Donny van de Beek, ada Juan Mata, ada pemain-pemain lain lah ya. Tapi bagaimana mereka bersikap? Lalu fakta juga kalau seandainya kontraknya dia ini tidak seperti tidak akan diperpanjang karena negosiasinya gagal ya kan. Ya itu juga harus disikapi dengan profesional dong ya. Artinya ya janganlah menunjukkan hal-hal seperti, apalagi ini kan kejadiannya masih sangat hangat sekali, baru mungkin sehari 2 hari lalu lah paling lama ya berita tentang kegagalan negosiasi kontrak ini. Janganlah bereaksi yang menunjukkan ada keterkaitan dengan hal tersebut gitu loh. Gue juga berusaha, maksudnya gue coba untuk buka Instagram dari Jesse Lingard dan gue lihat-lihat ternyata postingan dia itu memang lebih banyak tentang dia pribadi, sementara yang mengarah ke klub Manchester United itu tidak banyak ya. Beberapa postingan terakhir ini memang betul dia jarang bermain, tapi kan tidak mesti begitu gitu. Maksud gue bisa jadi dia posting pada saat dia latihan atau lain-lain. Ini menurut gue nih sekali lagi subjektifnya gue melihat kalau memang dia ini masih ingin memperkuat Manchester United, dia ada respect terhadap klub. Tapi kan dari sini sih ya seperti yang gue pernah bilang juga di beberapa video gue terakhir tentang masalah Jesse Lingard bakal minggat ini, menurut gue sih dengan hal seperti ini yang terjadi, selesai sudah Jesse Lingard ini di Manchester United. Dan bahkan yang gue sayangkan adalah dia selesainya dengan cara seperti ini ya. Besar sekali kemungkinan Januari ini dia akan cabut gitu ya. Bisa jadi bahkan dia melakukan hal ini untuk memaksakan hal tersebut terjadi. Artinya bulan Januari ini dia cabut gitu. Jadi dia bisa jadi, menurut gue ya, ini asumsi gue, sekali lagi ini asumsi pribadi gue, bisa jadi memang dia cari gara-gara seperti ini supaya cepat-cepat dia dikeluarkan dari tim, baik itu secara permanen ataupun secara peminjaman di bulan Januari. Nah sekarang tinggal bagaimana tim manajemen bereaksi dengan hal ini. Gue pengen lihat nih bagaimana Ole Gunnar bereaksi tentang hal ini ketika besok menghadapi Watford. Apakah dia akan dimainkan? Apakah dia ditaruh bangku cadangan? Apakah dia taruh bangku cadangan lalu akan dimainkan? Apakah dia taruh di bangku cadangan tapi tidak dimainkan? Ini gue pengen lihat. Nomor 2, nanti ketika bursa transfer musim dingin dibuka, gue pengen lihat bagaimana manajemen bersikap ya. Apakah manajemen akan ya sudah, karena sudah begini sekalian aja dilepas ya, baik itu secara permanen ataupun secara pinjaman, atau justru malah ditahan tapi tidak dikasih menit bermain. Karena jangan lupa loh ya, Jesse Lingard ini pasti dia juga ingin selain memiliki klub yang akan memberikan dia menit bermain banyak, tapi jangan lupa dia pastinya juga ingin menembus timnas Inggris lagi ya kan, dengan sering bermain, berkontribusi seperti yang dia tunjukkan musim lalu di West Ham. Ini mengingatkan gua terhadap beberapa pemain yang berlaku mengesalkan atau menjengkelkan di klubnya masing-masing ya. Gua ingat ada satu pemain asal Maroko namanya Munir El Hamdoui. Kalau ada yang pernah tahu, pernah dengar ceritanya, dulu dia sempat bikin gara-gara dengan Frank de Boer, kaitannya dia pingin keluar dari Ajax kalau tidak salah pada saat itu ya. Tapi intinya dengan drama dan huru-hara, akhirnya dia justru diturunkan ke tim cadangan ya kan. Lalu dia ya otomatis waktu bermainnya cukup sedikit kurang, dan ya karirnya setelah itu justru meredup. Kurang lebih demikian. Gua sangat menyesalkan sih apa yang dilakukan dengan Jesse Lingard ini. Menurut gua selesai Jesse Lingard bersama Manchester United. Dan again, menurut gua yang dilakukan sama dia tidak profesional, tidak ada respect terhadap klub, toxic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.